Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 4 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 106 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, kita masuk pada pembahasan untuk perintah pertama berikut ini. Perhatikan perintah yang ada ini. Carilah clipping berita dari sumber-sumber energi terbarukan lainnya. Baik, untuk perintah pertama ini, kalian bisa mencari clipping dari koran, majalah, atau situs berita online mengenai sumber energi terbarukan selain tenaga angin, sel surya, dan nuklir yang sudah dijelaskan di buku. Kalian bisa mencari informasi tentang beberapa sumber energi seperti energi hidrogen, biofuel, dan energi panas bumi atau geothermal. Nah, fokuskan pencarian kalian pada berita mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia atau boleh juga yang berkaitan dengan dunia. Dan berikut ini adalah daftar pustaka untuk beberapa sumber berita yang bisa kalian jadikan rujukan. Ini ada 3, yaitu untuk pertama tulisan Deli Fitri yang diterbitkan pada 2015 tentang energi baru terbarukan fokus pemerintah selain nuklir. Kemudian kedua yang berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dengan judul yaitu Indonesia targetkan pembangunan energi terbarukan termasuk pengembangan energi hidrogen dan geothermal. Dan ketiga itu dari situs kompas.com yang terkait dengan perkembangan energi hidrogen dan penggunaan biofuel di Indonesia. Kalian bisa gunakan ini sebagai rujukan dan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak kalian bisa cari lagi di internet. Itu sangat banyak informasinya, Gen. Kemudian untuk pembahasan mengenai perintah kedua, yang mana perintahnya adalah sebagai berikut. Lakukan analisis mengapa sumber energi tersebut dapat berlangsung lama dalam penggunaannya. Baik, kan? Berikut ini adalah analisis mengapa beberapa sumber energi terbarukan yang kita sebutkan tadi dalam referensi dapat berlangsung lama dalam penggunaannya. Pertama tadi ada energi hidrogen. Nah, energi hidrogen ini dapat berlangsung lama karena hidrogen adalah elemen yang paling melimpah di alam semesta. Meskipun di bumi, hidrogen jarang ditemukan dalam bentuk bebas, namun ia dapat diekstraksi dari air melalui proses elektrolisis menggunakan listrik dari sumber terbarukan, ya seperti dari angin atau matahari. Nah, karena bahan baku yang digunakan berupa air sangat melimpah dan prosesnya tidak menimbulkan polusi, maka energi hidrogen ini memiliki potensi jangka panjang yang besar sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Kedua adalah biofuel. Nah, biofuel ini terbuat dari bahan organik yang dapat diperbarui seperti dari tanaman, limbah pertanian, dan minyak nabati. Karena bahan-bahan ini dapat dibudidayakan secara terus-menerus, maka sumber energi ini tentu bisa bertahan lama. Nah, selain itu, biofuel ini memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, membuatnya lebih ramah lingkungan. Nah, penggunaannya yang luas dalam transportasi dan industri juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan energi. Kemudian ketiga yaitu energi panas bumi atau istilahnya adalah geothermal. Energi panas bumi ini bersumber dari panas alami yang terdapat di dalam kerak bumi. Karena panas ini berasal dari aktivitas vulkanik alami dan pergerakan lempeng tektonik, energi panas bumi diperkirakan akan bertahan selama jutaan tahun. Pemanfaatan panas bumi tidak bergantung pada cuaca atau musim, sehingga ini adalah sumber energi yang sangat stabil dan tentu dapat diandalkan. Di Indonesia sendiri, dengan banyaknya gunung berapi yang aktif, potensi panas bumi sangat besar dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Nah, Gen, secara umum sumber-sumber energi terbarukan ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama karena beberapa hal. Pertama, ketersediaan alami yang melimpah, seperti tadi hidrogen dan panas bumi. Kedua, dapat diperbarui dengan cepat, seperti yang terjadi pada biofuel yang berasal dari tanaman yang bisa terus ditanam. Dan ketiga, tentunya ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi atau hanya menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah, sehingga tidak merusak ekosistem dalam jangka panjang. Bagian kita masuk pada pembahasan untuk perintah ketiga berikut ini sebagai perintah terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan perintah yang ada ini.
Dapatkah kamu menyebutkan sumber-sumber energi alternatif yang berpotensi besar yang ada di daerah tempat tinggalmu? Baik, Gen. Untuk perintah ketiga ini, Gen Sukses akan berikan contoh gambaran mengenai beberapa sumber energi alternatif yang berpotensi besar di daerah kalian. Nantinya, dari beberapa contoh sumber energi alternatif ini, kalian bisa pilih satu atau lebih untuk disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing atau tempat kalian berada. Nah, karena Gen Sukses tidak tahu kalian yang nonton video ini dari mana saja daerahnya, maka Gen Sukses akan berikan banyak contoh yang bisa kalian pakai. Dan tentunya nanti kalian bisa sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Nah, ini berikut ini adalah contohnya, Gen. Perlu diketahui, sebagai catatan, sumber energi alternatif yang berpotensi besar bervariasi bergantung pada lokasi geografis. Nah, secara umum, beberapa sumber energi alternatif yang berpotensi besar di berbagai daerah di Indonesia, yaitu meliputi pertama, ada energi surya, yang mana kita tahu Indonesia yang terletak di wilayah Khatulistiwa, ini memiliki potensi besar untuk pengembangan energi surya karena sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Cukup cocok untuk daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang ada di tengah-tengah, misalnya bertepatan dengan garis khatulistiwa. Kemudian untuk energi angin, nah beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah pesisir, seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan daerah lain, ini memiliki potensi besar untuk energi angin. Kemudian energi panas bumi. Nah, Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif, sehingga potensi energi panas bumi sangat besar. Wilayah seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi tentu memiliki cadangan panas bumi yang signifikan. Kemudian ada energi biomasa. Sumber energi ini berasal dari bahan organik seperti sisa pertanian dan kehutanan. Daerah dengan sektor pertanian atau perkebunan besar seperti Sumatera dan Kalimantan dan daerah lainnya ini memiliki potensi besar untuk energi biomasa. Dan untuk contoh terakhir adalah energi air. Nah, potensi energi air besar di wilayah-wilayah dengan aliran sungai besar seperti di wilayah-wilayah Papua, Kalimantan, dan Sumatera, serta wilayah-wilayah atau daerah-daerah lainnya. Kalian bisa menuliskan juga daerah kalian di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin Gen Sukses bantu memberikan analisis mengenai sumber energi alternatif apa yang cocok untuk daerah kalian. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 9 bab 4 pada sesi tugas Mari Uji Kemampuan Kalian pada halaman 106 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.